saudara-saudari semua, hari ini kita melihat kitab Iqra pasal yang kedua. Ini disampaikan oleh Pastor Joas. Ini yang ketiga kali gelombang mereka kembali dari pembuangan. Selama 70 tahun negara mereka diruntuhkan, mereka bisa pulang. Itu merupakan satu mukjizat dalam sejarah. Kita lihat kebangkitan rohani ini di satu generasi yang seperti tidak ada harapan. Seketika pemulihan terjadi, maka Roh Allah sendiri yang bekerja. Raja Persia Kores dibangkitkan untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Tapi bukan satu petunjuk segala hal itu bisa terjadi. Seterusnya ini kita melihat tanggapan dari orang-orang. Roh Allah sendiri yang menggerakkan hati orang-orang yang tergerak hatinya, orang yang dari berbagai tempat. Saya melihat dari pasal ini, saya melihat permulaan dari pemulihan. Satu pemulihan dimulai dari ada petunjuk Allah, dan lewat pasal ini Allah memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin merindukan pemulihan terjadi, kita melihat di seluruh era kita, mereka balik ke pertobatan, bagaimana tanggapan dari manusia dalam sejarah kerajaan Allah. Bagaimana semua ini terjadi dari berbagai orang, dan hati kita hari ini membawakan harapan. Kita merindukan zaman kita sekarang bisa mengalami. Dengan tema di hari ini saya berikan, bagi hati yang tergerak, segera menanggapi panggilan pemulihan ini. Ini menanggapi pasal yang kemarin, pasal 1 ayat 5. Ya, ini setiap orang yang tergerak, yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang. Dan orang-orang ini, mereka tergerak hatinya dalam komunitas ini. Hati mereka tergerak sehingga mereka harus kembali, dan mereka kembali kehidupan mereka untuk menyembah Allah, bahkan kembali membangun bait suci. Kebangkitan ini dimulai dari mereka, dan orang-orang ini orang yang bagaimana kita lihat ayat 1 sampai dengan 5. Ayat pertama, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yaitu para tawanan yang dulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama dengan siapa? Ayat kedua, di sini ada 12 orang, termasuk Yerubabel, Yosua. Ini adalah pemimpin di masa itu. Apalagi kita tahu bahwa Yerubabel, dia keturunan dari raja. Pada saat dia diangkut ke pembuangan, mereka menggunakan satu rancangan, yaitu para bangsawan mereka diangkut ke pembuangan. Mereka masih tetap mempunyai jabatan sebagai pemimpin dan identitas. Dan dari 12 orang ini dimulai dari Yerubabel. Yesua adalah pemimpin dari imam, dari imam memimpin sekelompok orang untuk pulang, dan orang-orang ini dimulai. Dan kita tahu bahwa dari 12 orang ini ada Nehemia, Mordekai. Kita bisa di sini memikirkan bahwa mereka juga salah satu tokoh yang penting dalam
Alkitab. Tapi di sini penulis tidak spesial menguraikan. Menulis dari sejarah, ada kemungkinan iya, tetapi sesungguhnya dua orang ini, mereka berbeda jarak waktu yang cukup lama. Mereka 80 tahun sebelum Masehi mereka muncul tokoh-tokoh ini. Kalau kita membaca kitab Ester, Mordekai waktu itu mereka diam di Persia. Jadi pada saat mereka pulang kembali, bukan semua orang bisa pulang. Dan waktu kita membaca 12 pemimpin ini, mereka menanggapi panggilan untuk pulang. Dan 12 ini mereka menanggapi, yang mewakili bahwa ada pemimpin-pemimpin mereka tidak mau menanggapi. Ada orang-orang bukan dalam gelombang pertama mereka telah bersedia untuk pulang, tetapi 12 ini mereka pemimpin-pemimpin pertama kali yang pertama menanggapi. Hati mereka tergerak. Pada saat Kores memberi pengumuman bahwa mereka semua boleh pulang, dia tidak memerintahkan semua orang harus pulang, tapi orang-orang yang tergerak hatinya. Terlebih lagi ini dimulai dari pemimpin. Dan kita lihat ayat 3 sampai 19. Di sini mencatat bani-bani orang bangsa orang Israel. Ayat ini yaitu inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Di sini mereka mencatat menggunakan bani-bani atau suku dari berbeda keluarga, seperti di 14 Bani Bekwai 2576 ayat 16, Bani Atar yaitu Bani Hizkia 998 orang. Di sini ada 2000 bani besar. Kalau semua ditambah menjadi satu, mungkin ini sekitar 90-an dari suku. Dan juga di sini dicatat bukan dari urutan besar ke kecil, tapi kita melihat di sini ayat 1 sampai dengan 2, yaitu tanggapan dari pemimpin. 9 sampai 19 tanggapan dari bani-bani, baik bani besar atau bani kecil, mereka menanggapi. Dan yang menanggapi belum tentu mereka adalah bani yang golongan terbesar. Di sini kita berganti dalam satu situasi. Sungguh waktu mereka bisa kembali itu satu kemuliaan. Tapi negara mereka telah runtuh 70 tahun. Mereka harus kembali ke pulang halaman. Mungkin belum pernah dilihat oleh mereka. Nah, masa itu belum lagi seperti zaman modern, ada foto-foto, tidak ada. Yang mereka tersisa hanyalah angka-angka dan sejarah. Mereka bisa kembali merupakan satu tindakan imam. Dan waktu kita merenungkan, kalau kamu bisa pulang, kalau kamu dari suku yang besar, kamu dalam seperti seandainya kamu dalam jajahan Raja Persia, hidup yang dalam situasi yang baik, bagaimana satu bani yang besar menjadi bani yang besar. Ada makan dan ada minum. Dan masing-masing punya anak, keturunan banyak. Kalau kamu adalah suku yang besar, jadi itu mau rujuk
kehidupan mereka makmur, tetapi dalam suku yang besar mereka pun memilih untuk kembali. Ini tanggapan iman mereka harus membayar harga. Membuat satu keluarga besar yang hidup dengan makmur di satu tempat yang belum pernah mereka lihat. Di antaranya ada suku yang kecil sekitar 98, ada 200 orang. Mereka bani yang kecil, mereka kumpulan mereka juga di situ menanggapi. Kamu bayangkan mereka dalam negara yang besar, mereka kumpul yang terkecil. Sekarang mereka harus kembali ke tempat yang sunyi. Bagaimana kita tahu kalau tempat itu sunyi? Kalau kita membaca kitab Isra dan Nehemia, kita bisa tahu. Walaupun akhirnya bangunan bait suci dibangun telah selesai, tapi hati mereka merasa sepi. Pemimpin juga masih tetap diam, menangis. Sepertinya janji Allah terjadi, tetapi dalam kota seluruhnya masih menjadikan tempat yang sunyi senyap, baik itu bani besar atau kecil. Mereka kembali dari pembuangan harus membayar harga. Saudara semua, ini mengingatkan kita menanggapi panggilan itu tidak tentu hal yang harus. Dalam sejarah Nehemia, Isra merupakan ini satu mukjizat. Seperti dikatakan, tanggapan bagi orang-orang bersama dengan Allah menanggapi ini dimulai dari kerinduan, dan nama-nama mereka dicatat dalam Alkitab. Ini bukan satu disengaja. Saudara semua, kita harus ingat, kalau zaman kita sekarang, kalau Allah memanggilmu dan aku, apakah kita bisa menanggapi? Itu belum tentu. Dan saya merenungkan, saya menanggapi panggilan dari Allah setiap kali harus membayar harga. Waktu masih di zaman saya sebagai pelajar belasan tahun, di mimbar memanggil untuk menginjili di teman-teman panggil itu saya kerjakan. Sungguh saya harus menanggapi pandangan orang lain, dan sebagian dari sekolah mereka membagi golongan, satu dari golongan keagama. Kamu lihat, kamu membawa orang begitu banyak ke gereja, apakah kamu merasa gereja ini bermasalah? Dan banyak orang menentang dan harus membayar harga. Demikian panggilan Lewi, di dalam menjadi orang Lewi juga dalam hati banyak sekali pergumulan. Jadi di pasal ini Ezra mengingatkan kita, apakah hati kita juga tergerak? Kalau hati kita tergerak, kita bisa menanggapi bukan panggilan kita sendiri, tapi sekeluarga demi sekeluarga, membawa ternakmu dan seluruhnya dalam menanggapi. Maka demikian pekerjaan Allah bekerja. Pemulihan rohani dimulai dari pemimpin, dan setiap keluarga harus bangkit bersama menanggapi, baik besar atau kecil. Di sini saya merasa Allah tidak hanya mengutamakan suku yang besar. Ini mengingatkan juga kita pada pengembalaan. Kalau pengembalaan kita dengan jumlah orang yang terbanyak, apakah kita sangat dihormati? Bukan. Tetapi yang dilihat Allah yaitu menanggapi bukan jumlah, bukan masalah jumlah, tetapi hati manusia, hatinya digerakkan Allah dan mengambil tindakan. Ayat 20. Dan di sini dari
berempat penjuru menanggapi. Ini di tempat ini menggunakan tempat untuk di sini tempat-tempat ini dari Yerusalem, dari empat penjuru. Belum adakan di sekitar tempat Yerusalem, kota dari Yehuda, dari Bethlehem, Gibar, Natofa, Anatot. Ini adalah kota-kota yang mengelilingi Yerusalem. Setiap tempat mengelilingi barat, utara, selatan, timur. Ada orang bangkit yang menanggapi. Jumlah ada banyak, ada sedikit, hanya mungkin cuma puluhan, ada ratusan, ada yang ribuan. Tapi poinnya bukan pada jumlah. Yang di sini tapi di sini mengutamakan dari empat penjuru. Allah menggerakkan hati manusia, dan dari empat penjuru ini arah penjuru ini mereka menanggapi, dan ini Allah memberitahukan kepada kita pemulihan bagaimana terjadi. Ada pemimpin satu persatu, keluarga atau bani, bahkan barat, utara, selatan, timur. Dari sini saya memikirkan terdirinya gereja 611. Dari kecil saya selalu sangat memuliakan gereja ini. Terlebih waktu saya kecil, saya sangat suka mendengar akan sejarah panggilan dari para angkatan saya sebelumnya. Seperti Pastor Adino, dia memberitakan tentang pelayanannya. Saya seperti menonton film-film kungfu yang di Hollywood. Satu persatu mereka masuk dalam tugas dalam keselamatan. Dan waktu saya ke gereja, saya pun banyak mendengar pelayanan kebangkitan ini. Pada saat Pastor Joshua dan Simo datang, mereka dipanggil untuk di Hong Kong membangunkan gereja, maka Taiwan di gereja menanggapi, di Kanada juga menanggapi, dan orang-orang ini satu persatu menanggapi, bahkan satu keluarga mereka menanggapi. Bahkan Pastor Josan dan Ana bagaimana menanggapi Ana, Pastor Deborah, Pastor Gloria, mereka sampai di tempat ini. Demikian juga Pastor Atino. Saya melihat gambaran dalam pemulihan. Rupanya Allah bekerja, orang-orang dari barat, timur, utara, selatan, hati mereka akan tergerak sampai di hari ini. Bukan hanya menyatakan dari empat penjuru ini, tetapi bisa sampai ke Afrika, bahkan sampai di Amerika Tengah, Selatan, yaitu bangsa-bangsa. Saudara semua, kita melihat kebangkitan terjadi, dan mujizat di kitab Isra ini bukan hanya terjadi dalam Alkitab. Pada saat pemulihan terjadi, Allah akan menggerakkan bangsa-bangsa dan menggerakkan dari empat penjuru. Mereka seperti kita dari empat penjuru datang di tempat ini, kita salah satu juga dalam bagian itu. Kan kita ayat 36 seterusnya, dan 36 ini menerangkan imam, 30 orang Lewi, 42 menentangkan 41 para penyanyi, dan 42 kaum penunggu pintu. Kemudian 43 yaitu para budak di Bait Allah, pelayan yang melayani di Bait Allah. 68 yaitu budak dari keturunan hamba Salomo. Mereka di Bait Allah, mereka sebagai pekerja di situ.
yaitu pekerjaan yang langsung. Mungkin mereka harus dengan banyak menggunakan tenaga. Ayat 36 sampai 69, dan di sini menulis tentang tanggapan dari Bani yang baru, orang-orang yang melayani Allah. Para imam, penjaga pintu, para penyanyi, penunggu pintu, satu persatu mereka menanggapi sampai di hari ini kebangkitan rohani dan pemulihan ini kehendak Allah, apa yang diingini agar di bait suci kembali diadakan ibadah. Terlebih lagi kita lihat di 40 orang-orang Lewi. Para imam, banyak orang yang menanggapi, ada ribuan, tetapi sampai ke orang Lewi. Di sini hanya dipertegaskan 74 orang. Mengapa begitu banyak imam, begitu dikit orang Lewi? Percaya, waktu mereka di pembuangan, orang Lewi yang mereka tidak ada yang mereka kerjakan seperti, tapi para imam masih tetap memegang jabatan keturunan mereka sebagai imam. Tetapi orang Lewi mereka tidak sanggup untuk bertahan. Seharusnya jumlah orang Lewi lebih banyak dari orang Lewi. Tapi waktu menanggapi panggilan, saya percaya banyak orang Lewi mereka tidak mau, mereka mungkin telah berambil alih dalam pekerjaan yang lain, dan di sini hanya 74 orang. Dan terlebih lagi waktu saya menghitung dari 36 sampai dengan 58 jumlah orang-orang ini, hampir 4.000 orang. Kita tahukah kamu berapa orang yang pulang dari kemarin? Di sini hampir 40.000 orang. Di pelayanan Allah di sini yang melayani Allah 4.000 orang. Mereka dari 1/10 mereka menanggapi panggilan. Di sini menyatakan bahwa ada sebagian orang yang tidak menanggapi, tetapi dalam jumlah melayanan Allah tidak kekurangan. Dalam pemulihan kita sangat mengharapkan banyak orang menanggapi, tetapi hati orang akan menghadapi pergumulan, apalagi kita melihat dalam situasi dalam sejarah. Allah ingin orang melayani Dia, pasti cukup untuk dipakai, dan para pelayan-pelayannya tidak kekurangan. Dan dalam hati orang mungkin ada pergumulan, dan saya merenungkan satu situasi, kalau Allah menggerakkan hatimu untuk menanggapi satu panggilan, mungkin kita pun akan menghadapi pergumulan, kita akan menolak, tetapi Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk menanggapi. Saya melihat Allah demikian bekerja, dan Allah akan mengangkat para pemimpin-pemimpin walaupun ada pergumulan, dan keputusan dari pemimpin jelas keadaan yang nyata di kebaktian anak muda. Pemimpin mengembalakan anak muda, tetapi dalam menghadapi pemasaran atau di dalam kesibukan ini, dia akan meninggalkan atau tidak lagi semangat pelayanannya yang dahulu. Mungkin dia akan mundur, tetapi Allah akan terus mengangkat. Tapi 2 minggu kami juga ada pertemuan dalam anak remaja. Ada sementara waktu saya pun hati saya merasa kosong, apalagi di masa pandemik
dan demonstrasi. Waktu itu saya baru menanggapi panggilan melayani, dan situ saya merasakan mengapa dulu saya di kebaktian anak remaja. Hati kami sangat semangat ingin pemulihan segera terjadi. Tapi waktu saya datang ke di sini, saya merasakan hati anak remaja mulai dingin. Ada semata waktu saya ingin terus melayani, tapi ada waktu merasa sangat jauh jarak kami dan acuh tak acuh. Jadi kami ingin bangkit untuk melayani. Bahkan dalam satu pertemuan KKR sepertinya terpaksa untuk membawa orang-orang masuk dalam intinya ini. Tapi lewat kemah 2 malam 3 hari ini, kakak saya mendapatkan foto, yaitu di kebaktian muda pertama kali kami mengadakan perkumpulan di luar. Di situ ada sebagian dari mereka yang sudah tidak aktif lagi ke gereja. Di waktu itu sekitar 80-an, mungkin sepertiga mereka sudah tidak ada di sini, dan ada yang masih terus untuk melayani. Masing-masing mempunyai alasan, mereka bukan, tapi mereka tidak lagi melayani anak-anak muda, dan ada lagi mereka telah meninggalkan gereja. Jadi dalam kemah sekali ini ada 150 orang, dan saya merasakan bahwa alasan diri bisa menggerakkan hati orang, arah membangkitkan di situ 150 orang yang bersedia untuk menanggapi melayani anak remaja. Kami di situ juga bersama mohon pengampunan. Kami mengaku dosa dan mohon agar kembali pemulihan rohani terjadi, dan suara dalam tangisan sangat menggema. Allah bisa menggerakkan hati manusia, orang akan mendakapi. Mungkin di antara kita ada pergumulan, tetapi pekerjaan Allah akan terus terjadi. Seperti dalam kali ini, dalam pemulihan ini. Kemudian kita ayat 59 sampai dengan 52. Ini menerangkan tentang penyembahan yang baru atau ibadah yang baru. Di sini adalah bani-bani yang baru dari imam. Tapi di situ dikatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan, mereka tidak dapat menyatakan bahwa kaum asal usul mereka. Maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Di sini kita ada satu saat yang sunyi, kita kembali pulang. Mungkin kita merasa makin banyak orang pulang itu lebih baik, tetapi di sini ada permintaan, yaitu masih tetap untuk menjaga dengan syarat, dengan ketahiran. Pilihan kita dengan ayat kita berbeda. Pilihan kita kembali mungkin jumlah yang banyak, lebih banyak, tetapi Allah di sini berkata menanggapi, tetapi harus dalam syarat, dalam ketahiran atau kekudusan. Ini bukan menolak 3 bani ini untuk mulai, tetapi penantian, menanti sampai saatnya tiba. Kemudian di sini 63 sampai 70 di sini, yaitu salam tanggapan dalam satu komunitas. Di sini seluruh jemaat dikatakan ada 420.166 masih budak di sini. Kalau ditambah ada 50.000 orang lebih.
Dan di sini pemimpin-pemimpin membawakan persembahan mereka, bahkan mereka memberi sumbangan kepada kemeja imam. Dan para perempuan, ada juga mereka yang memberikan untuk dana pekerjaan. Mereka bekerja sama untuk membangun pemulihan kembali ini. Dan di sini saya membaca, hati saya sangat tergerak. Hampir 50.000 orang mereka kembali dari pembuangan, sehingga saya melihat waktu mereka diangkut ke pembuangan, berapa orang yang diangkut ke pembuangan. Pada saat mereka diangkut ke pembuangan, mereka diangkut ke pembuangan di 1 tahun di Raja-Raja. Ada 10.000 orang keturunan raja, dan juga betul di situ 10.000 orang lebih, dan tapi mereka kembali di sini ada 50.000 orang. Dalam sejarah ini 70 tahun ini merupakan satu bencana dan kekecewaan bagi orang Israel, tapi Allah berkata waktu pemulihan datang, yang muncul di situ ada 50.000 orang dalam pembuangan. Mereka terus mempersiapkan mereka dan terus bekerja. Allah terus bekerja dan menyediakan bagi mereka. Saudara, semua jumlah itu bukan masalah, tetapi hari ini saya merenungkan ayat ini, saya sangat terjamah hati saya dalam 3 perkumpulan berbicara pada ini, yaitu hari ini hari kenaikan kelas. Saya percaya mereka tidak di arena ini, mungkin mereka di online. Mereka saatnya mungkin sekarang telah menerima hasil dari kenaikan kelas mereka. Mungkin mereka melihat nilai tidak cukup, ada jarak yang jauh seperti orang Israel. Mereka menghadapi 70 tahun sama, tetapi Allah berkata rencananya akan terjadi, pemulihan, kebangkitan rohani terjadi. Jumlah itu bukan masalah. Kedua, mungkin hari ini kamu pekerjaanmu dalam penghasilanmu mendapatkan kesulitan. Sering-sering keuangan mempengaruhi kehidupan kita, tetapi di sini Allah memberitahu kita, orang-orang yang bersedia bersama dengan Allah, hatimu digerakkan, bersedia digerakkan Allah. Permasalahan uang bukan satu masalah. Mungkin dalam satu proses kamu akan menghadapi pergumulan, tetapi di dalam kitab ini Allah memberitahu kita pekerjaannya pasti. Allah bekerja, Dia pasti akan menyediakan. Dalam 70 tahun kamu bisa melihat Dia tidak menghitung jumlah-jumlah, tetapi waktu mereka bilang kamu bisa melihat jumlah mereka cukup untuk dipakai, bahkan berkelebihan. Dalam menghadapi kebangkitan remaja 10.000 orang, memang ada pergumulan. Orang-orangnya ada di mana? Bagaimana ada 10.000 orang dan anak remaja untuk di sini beribadah? Saya harus pergi ke sekolah-sekolah menengah, di mana saya harus mencari mereka. Tetapi Allah memberitahu kita, rindukan ada 10.000 anak muda mengalami kebangkitan bersama kita. Allah akan menyediakan bibit pohon kehidupan, Allah telah menyediakan, tetap walaupun kita tidak melihat, tetapi kalau Allah hendak bekerja, jumlah-jumlah itu bukan masalah, sebab Allah sendiri akan menggenapi rencananya. Saudara semua, mari kita masuk dalam kitab Isra pasal yang kedua. Kita percaya bersama menanggapi dalam kebangkitan kerajaan, rencana kebangkitan kerajaan Allah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami bersedia menjadi alat-Mu untuk Engkau pakai dalam rencana kebangkitan rohani. Kami bangkit untuk sama dengan Engkau. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami.
Tuhan, namamu di seluruh bumi layak untuk mendapatkan kemuliaan. Kami bersyukur. Kami memberikan pujian kami di hari ini. Kami ada di sini semua karena anugerah dalam panggilanmu dan anugerahmu Engkau karena kami, sehingga kami dengan anugerahmu kami menanggapi. Terima kasih Tuhan. Raja Babel Nebukadnezar, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat dari pembuangan, yaitu para tawanan yang dulu diangkat ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel dan kembali ke Yerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kota mereka. Mereka datang bersama-sama dengan Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Seraya, Realia, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Mereka pulang. Tuhan, kami bersyukur. Di masa lalu, para pemimpin dari orang Israel, para kepala-kepala suku, mereka bersedia untuk menanggapi Engkau dengan iman dari mereka per orang pribadi. Mereka menanti panggilan, dan sampai di hari ini, sampai di tata kasih karuniamu dan untuk gereja 611 dari Pastor Joshua dan Simon, Pastor Deborah, Josan dan Anna, dan masih banyak lagi para pemimpin dan juga dari majelis gereja. Mereka menanggapi Engkau. Kami masing-masing menanggapi panggilan Engkau datang di sini. Dan mari saudara, mari kita dimulai dari permulaan dari gereja 611 bagaimana menanggapi panggilan ini, menanggapi panggilan rohani ini. Kita bersyukur untuk kita bisa menanggapi panggilan di sini, sehingga kita hadir di sini, kita bersama sini berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Tuhan, haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami semua juga diangkut ke pembuangan. Dahulu kami dalam kelemahan, dalam dosa kami, dalam penyembahan berhala kami adalah golongan yang dalam pembuangan, tapi Engkau membawa kami ke gereja, datang ke gereja 611 dan mengalami dengan Engkau, mengenal Engkau, dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipilih oleh Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau memanggil kami, setiap orang datang di bait suci menyembah Engkau. Semua ini anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan juga anugerah yang Kau berikan secara cuma-cuma. Hari ini kami bisa di bait suci menyembah Engkau, memuji namamu semua karena pilihanmu. Kami memuji Engkau dan berterima kasih. Tuhan, aku berterima kasih. Terima kasih dari empat penjuru Engkau memanggil kami, bahkan dari bangsa-bangsa memanggil kami dan aku dari tahun 2009 datang di sini. Engkau memanggil aku masuk dalam ke gereja. Engkau aku disembuhkan, dipulihkan, bahkan digembalakan dan melayani Engkau. Aku sangat bersyukur. Haleluya. Saudara semua, kita semua dalam suku berbeda, kita dipanggil bersama. Kita pernah diangkut ke pembuangan, mungkin di dalam hidup kita dibawa ke berbagai tempat. Mungkin di dalam perekonomian kita di pembuangan tapi sekarang kita dimanapun kamu berada, kamu dari pembuangan kembali bait suci, kita di sini kita bersyukur, atau kita dua-dua orang, bagaimana kamu mengalami di pembuanganmu, kamu sekarang kembali dari pembuangan, mengalami anugerah Tuhan, pekerjaan Allah di dalam hidupmu. Kita bersyukur, kita merenungkan bersama.
bersyukur, kita berdoa dalam kehidupan kita, bagaimana pekerjaan Allah di dalam hidup kita bersyukur. Kita dimenangkan, kita bersyukur. Kami datang di hadapan Engkau, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Memang hidup kami pernah diangkut ke pembuangan dan berbagai tempat, dan hidup kami terpencar-pencar. Dalam kami telah dirampas oleh keekonomian kami, pekerjaan kami, kebiasaan buruk kami, bahkan dalam keretaknya hubungan rumah tangga, sehingga kami tidak melihat Engkau dan hati kami seperti diangkut ke pembuangan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mengalami kasih karunia Engkau, kami kembali pulang di rumah-Mu. Tuhan, masih banyak yang orang sama dengan kami, mungkin dalam emosi mereka, dalam kebiasaan buruk mereka, di situ dalam penderitaan, dalam tekanan mereka yang tidak bisa keluar. Tuhan, kami bersedia agar kelompok-kelompok ini kami serahkan kepada Engkau. Saudara semua, pada saat kamu bersedia untuk bagi wakil daripada kelompokmu atau keluarga dari keluargamu, suku keluargamu, kamu bersedia untuk merespon, bahkan kamu sebagai wakil, kamu bersedia untuk menagih bangkit Tuhan dan memberkati mereka. Kamu bersedia untuk menggili panggilan Tuhan. Tuhan masih tetap memanggilmu. Saya mengundang kalian untuk berdiri, yang mewakili kamu, komunitas yang pernah diangkut pembuangan. Kamu telah bersedia untuk mereka kembali pulang, datang ke rumah Tuhan. Kita bersama menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan, kami setiap orang kami bersedia mempersembahkan hidup kami di dalam ayat-Mu hari ini. Tuhan, Engkau menggerakkan hati kami setiap orang untuk kembali terlebih dahulu, untuk kembali, dan dari pemimpin dimulai untuk memanggil, menanggapi panggilan Engkau. Di sini saya mengundang para pemimpin di sini sebagai wakil. Kamu yang terlebih dahulu digerakkan hati untuk bersedia untuk kembali
bersedia untuk menanggapi panggilan Tuhan, panggilan kerohanian. Panggilan rohani bukan hanya baik itu besar, kelompok yang besar atau kecil, tapi yang lebih utama yaitu kita menanggapi hati yang menanggapi panggil Tuhan, yang digerakkan oleh Tuhan, bukan kita sendiri. Bahkan kita membawa dalam satu suku, satu keluarga demi keluarga menanggapi panggilan Tuhan. Kita di sini Kepala sudah memanggil untuk mewakili kita gereja 611 mengundang kita setiap orang, setiap keluarga, setiap suku datang di depan untuk menanggapi panggilan dari Tuhan. Haleluya. Kita bersama dengan iman kita menanggapi. Tidak peduli harus berapa besar membayar harga, tetapi kita bersedia. Kita bersedia digerakkan oleh hati Tuhan. Kita bersedia melepaskan pergumulan kita, kelemahan kita dengan iman untuk datang menanggapi panggilan Tuhan. Dan kita katakan kita sekeluarga, setiap suku datang menanggapi panggilan Tuhan. Bukan satu suku demi suku untuk menanggapi, tetapi Allah juga memanggil kita dari segala 4 penjuru, memanggil kita menanggapi panggilan kebangkitan rohani ini. Dari datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, kita datang di sini. Dan juga hari ini di Gereja 611 bukan hanya kita dari Taiwan, tetapi juga dari Kanada, yang datang dari Singapura, bahkan dari Costa Rica, Afrika Selatan. Kita bersyukur. Kita bersama, kita juga mengundang orang-orang sebagai wakil untuk menyatakan kita bersama menanggapi panggilan kebangkitan rohani dari Allah. Kita kembali bersedia untuk pulang. Bahkan kita nyatakan bahwa yang akan datang Tuhan akan lebih banyak lagi membawa orang-orang yang dari segala penjuru datang di tempat ini untuk melaksanakan rencana kebangkitan rohani ini. Mari kita bersama berdoa. Bersama berdoa agar kita mohon pada Tuhan agar api kebangkitan ini ada pada kita, ada pada dalam keluarga kita, kota kita, negara kita, seberapapun negara kita, seberapa sulitnya kita tetap untuk dengan iman untuk menanggapi. Mari bersama kita berdoa.
gereja mengundang untuk naik ke atas mimbar sebagai tanggapan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan dan menyembah Tuhan, dan juga saudara-saudara semua mendoakan kami, berdoa bersama tidak peduli baik itu orang Lewi, penunggu pintu, pemuja yang bahkan kita sendiri yang mewakili umat kita. Mari kita bersama menanggapi panggilan Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah kita di bait suci ini agar nama Allah ditinggikan di atas di seluruh bumi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami orang-orang Lewi, setiap orang dalam segala perkara. Engkau memanggil kami untuk di bait suci melayani Engkau. Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, kami tahu di dalam kami punya permintaan, dan lebih lagi bersama dengan Engkau. Tuhan, kami meninggikan Engkau. Tuhan, tolong kami agar dengan kekudusan kami melayani Engkau dan menyembah Engkau, sehingga kami seluruhnya hidup kami untuk melayani Engkau, dan hidup kami disucikan oleh Engkau. Sumber hidup kami menanggapi panggilan Engkau. Kami di bait suci ini melayani Engkau. Mohon Engkau untuk tolong kami setiap orang dalam melayani Engkau. Bukan hanya kami sendiri melayani Engkau, tetapi hati kami digerakkan oleh Engkau dan datang di hadapan Engkau untuk membawa lebih banyak lagi umat-Mu untuk menanggapi panggilan Engkau. Sumber hidup, Engkaulah Allah kami dan Raja kami. Kami datang di hadapan Engkau, mohon Engkau tolong kami di seluruh gereja 611 dimanapun berada adalah gereja yang berkenan bagi-Mu, dan disuci dipenuhi dengan kemuliaan. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, bukan hanya api kenyalaan terus di sini menyala, tetapi kita ada satu komunitas perlu akan gerakan hati Tuhan dalam rangka kita bersama untuk yaitu anak-anak remaja, agar kebangkitan ini ada dapat mereka. Kita bersedia agar dalam keluarga menopang hidup kita agar mereka kembali pada Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak yang remaja untuk kenaikan sekolah ini. Mari kita bersama terima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada di seluruh bumi ini. Tuhan, semua orang kembali datang ke dalam bait suci, bagi yang bernafas datang ke bait suci untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan Allah kita dalam nama Tuhan Yesus. Segala penduduk
di seluruh dunia ini mereka harus kembali, mereka harus dipulihkan untuk kebersuci menyembah Allah, Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, kita renung lagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.